Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Nasrullah. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas A. Pada video kali ini akan membahas tentang makam dan masjid Imam Lapeo. Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Barat. Daerah yang berada di bawah ujung paling selatan provinsi dan juga daerah yang mayoritas etnis Mandar memiliki salah satu bangunan yang sangat terkenal di kawasan ini. Bangunan ini juga menjadi sejarah dan memiliki cerita tentang penyebaran syiar agama Islam di tanah Mandar. Bangunan ini adalah Masjid Imam Lapeo. Masjid Nurut Taubah atau Masjid Lapeo terletak di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Letak komplek masjid dan makam Imam Lapeo ini sangatlah strategis karena berada tepat di tepi Jalan Poros Polman Majene atau Jalan Poros Trans Sulawesi. Masjid ini berjarak kurang lebih 30 km dari pusat kota Polewali, 13 km dari Kecamatan Tinambung, serta berjarak kurang lebih 18 km dari kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Majene. Jika dilihat dari jaraknya, kota Polewali memanglah cukup jauh dari masjid ini. Meskipun demikian, masjid inilah yang paling sering dikunjungi serta disinggahi oleh para pengguna jalan maupun peziarah, tidak hanya dari Kabupaten Polewali Mandar, namun juga dari daerah-daerah tetangga. Selain masjid, di dalam komplek Masjid Lapeo ini juga terdapat makam seorang ulama besar, yaitu Imam Lapeo. Berbicara mengenai Masjid Lapeo, tentu tak dapat dipisahkan pula dari seorang sosok tokoh ulama yang sangat terkenal, sekaligus menjadi imam pertama di masjid ini. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Tahir atau yang sering kita kenal dengan Imam Lapeo. Imam Lapeo wafat dan beliau dikebumikan di kompleks Masjid Lapeo ini juga. Maka tak heran jika makam Imam Lapeo tak pernah sepi dari para peziarah yang datang untuk sholat di masjid bersejarah ini, sekaligus berziarah langsung dan mengirimkan doa pada Imam Lapeo. Gambar ini merupakan salah satu contoh di mana saat saya sedang mengambil gambar di area makam, namun para peziarah juga tetap berdatangan masuk dan berziarah mengirimkan doa kepada sang ulama karismatik ini.
hijrah ke Jampua Belentang. Terus di sana katanya berteman dengan siapa lagi kan, Berkala Sibrang. Berkala Sibrang itu dia dari mana-mana, karena dari Jampua dia belajar sempat di Sibrang, dia sampai ke Pulau Salena. Pulau Salena di Pangkep, berkenan sama dari ulamanya. Sampai ke katanya Madura. Kita cuma dapat cerita ya, dulu dari anaknya dulu yang udah sampai Madura, terus sampai di Ampel Surabaya, sampai di Margot, terus sampai ke Padang, sampai sambil jalan satu, dan katanya dia sampai di Surabaya. Menurut informasi yang diterima, dahulu di desa Lapeo ada yang bernama Langgar yang posisinya berada di dekat masjid yang ada saat ini. Dan Imam Lapeo datang ke Lapeo dan diterima oleh masyarakat. Masyarakat di sana sudah Islam, namun mereka belum menjalankan syariat-syariat Islam yang ada. Adapun ulama lain yang datang, namun hanya Imam Lapeo atau Kiai Haji Muhammad Tahir yang diterima di Lapeo karena satu hal dan lainnya. Sewaktu awal pembangunan masjid ini, masyarakat yang membantu hanya sedikit. Hal ini juga karena istri beliau adalah orang Lapeo. Namun dahulu, masyarakat di sana hanya melakukan kegiatan sabung ayam. Hingga suatu waktu, Imam Lapeo ikut bermain ayam, dan ayam Imam Lapeo yang selalu menang. Sehingga, jika ayam Imam Lapeo yang menang, maka ayam yang kalah akan diambil, lalu beliau sembelih dan dimakan secara bersama-sama. Sehingga, tidak ada lagi ayam yang jago dalam sabung ayam karena sudah habis terpotong. Masyarakat yang awalnya sering melakukan sabung ayam, kini sudah tidak memiliki pekerjaan, dan pada akhirnya, semua yang sering melakukan sabung ayam akhirnya ikut membantu dalam pembangunan Masjid Lapeo. Siapa yang berkuasa di situ, dalam tanda kutip ya, berkuasa dari pengurus maksudnya, dia berubah dari apa yang mau, dia bikin lagi sesuai dengan keinginannya. Namun, masih ada salah satu bagian masjid yang masih dipertahankan ciri khasnya. Bagian itu adalah menara Masjid Lapeo. Bagi orang berbang banyak yang datang untuk siaran, minta doa. Dulu juga sempat kalau Jumat itu diusahakan diangkat sampai ceramah sholat imam meninggal pas 20 Ramadan, malam 20 Ramadan. Karena ada saya pernah baca dia, bukan saya baca, saya lihat di YouTube, Imam Lapeo mati baru hidup lagi, tidak begitu ceritanya. Karena dia bilang mati dulu baru hidup lagi. Yang saya tahu dari nenek, ya memang